Baiklah, saya akan mulai saja untuk memaparkan mengenai perilaku dinding bata pada struktur bangunan antara pemodelan dan realita. Jadi kalau kita lihat di layar ini, yang sebelah kiri ini adalah pemodelan dan yang sebelah kanan itu adalah realitanya. Jadi ya, pastinya dalam pemodelan itu kita tidak bisa memodelkan secara persis gitu ya. Tapi yang kita modelkan ini adalah hal yang memang penting saja. Ya. Kalau kita modelkan secara detail, malah seringkali juga membuat model kita menjadi salah. Ya. Jadi memang perlu judgement tersendiri waktu kita memodelkan. Oke, next. Ini outline-nya, jadi pendahuluan, kemudian metode penelitiannya, apa yang saya lakukan di sini, kemudian juga karena di sini tadi antara pemodelan dengan realita, nah realitanya itu kita dapatkan dari pengujian dinamik, ya. Kemudian pemodelan itu yang kita lakukan untuk menganalisa, kemudian hasil analisis dan kesimpulan dan referensi yang saya gunakan. Oke, next. Jadi pada umumnya dalam memodelkan struktur itu kita tidak pernah memodelkan dindingnya. Jadi dindingnya itu hanya dimodelkan sebagai bata saja. Ya. Tapi pada kenyataannya ya katakanlah misalnya dinding ini cukup keras ya. Artinya kalau kita tendang rame-rame juga dia nggak bakalan jebol gitu. Dan dinding ini juga kalau kita lihat ini bermacam-macam. Jadi kalau sekarang apalagi ada bata, ada hebel, ada apalagi batako mungkin ya. Dan bata saja itu macam-macam ya, bata yang sekarang atau bata yang buatan mana. Sehingga memang untuk memodelkan bata ini nggak mudah juga, terutama dalam masalah propertinya. Jadi katakanlah mungkin ini yang saya ambil di sini, ini yang dilakukan dari hasil penelitian Pak Edi Bud tahun 2015. Dia melakukan penelitian di Jepang untuk disertasinya, dan untuk batanya saja, artinya pasangan bata, dia gunakan E-nya sebesar modulus elastisitasnya sebesar 588,53 MPa. Kemudian pengujian oleh Bu Eti Yuni Matsunondo tahun 2009 itu diperoleh modulus elastisitas bata yaitu antara 33,69 hingga 2466. Jadi bergantung dari jenis batanya, kemudian juga tergantung dari campuran mortarnya dan plesterannya, yang jadi sangat bervariasi sekali. Ya. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai hasil pengujian dan pemodelan yang dilakukan pada suatu bangunan real. Ini saya sudah minta izin sama pemiliknya, jadi boleh saya sebut. Ada hotel di Mampang, namanya Hotel Cipta. Itu diubah fungsi ya dari hotel kemudian menjadi perkantoran dengan adanya data center juga, sehingga perlu dilakukan assessment dan salah satunya ialah kita lakukan pengujian dinamik untuk mengetahui berapa frekuensi alami atau polar atau frekuensi alami atau periode getar existing pada bangunan tersebut. Nah, untuk mengetahui periode getar atau frekuensi alaminya, ini kita perlu adanya sumber getar. Karena kalau enggak, biasanya bangunan yang cukup kaku itu relatif dia tidak bergetar, sehingga kalau kita mau mengetahui frekuensinya itu sulit. Nah, untuk menyebabkan bangunannya ini bergetar, maka kita gunakan
suatu alat yang kita sebut eccentric mass shaker. Jadi dilakukan pemberian gaya horizontal dinamik sehingga bangunan tersebut bergetar. Setelah bangunan itu bergetar, kemudian kita lakukan pengukuran untuk frekuensinya. Nah, kemudian juga di sini kami lakukan pemodelan untuk berbagai macam tadi modulus elastisitas bata dan juga berbagai macam model, antara lain katakanlah misalnya bagaimana kalau kita tidak modelkan dia punya dinding dan bagaimana kalau dimodelkan. Nah, kemudian pemodelan dengan dinding ini pun karena ada pembongkaran dinding, jadi dari hotel, dari office ya, itu ada perubahan dalam arti dindingnya banyak yang dirobohkan. Karena kalau hotel kan ya kamar-kamar gitu ya, kalau office ya relatif plong. Oke, jadi kita akan lakukan pengujian sebelum dibongkar kamarnya, kemudian setelah kamarnya dibongkar, dan dua itu yang saya sampaikan di sini. Tapi sebetulnya nanti kita akan lakukan juga ketika sudah dilakukan perkuatan. Jadi kita bisa lihat riwayatnya bagaimana periode getarnya ini berubah sesuai dengan tindakan perbaikan atau perkuatan yang kita lakukan. Next. Nah, jadi metode penelitiannya ini, jadi tadi kita lakukan pemodelan, ya, yang di sisi kanan ini setelah studi literatur kita lakukan, termasuk juga studi literatur di sini yang kita masukkan itu untuk menentukan berapa mutu betonnya, ya. Kalau ada gambarnya ya itu kita bisa lakukan, tetapi juga kita walaupun ada gambar, tetap kita lakukan pengujian untuk menentukan mutu betonnya dan verifikasi tulangan-tulangannya itu sesuai. Nah, kemudian kita lakukan modelisasi yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri ini kita lakukan pengujian. Ya, pengujiannya itu ya pertama kita tentukan lokasi shaker dan transducernya. Jadi shakernya itu kita tentukan di mana. Ya pastinya yang memungkinkan ya, karena kondisinya itu ada banyak kamar-kamar, kemudian juga kita tentukan di mana sensornya, kemudian kita lakukan pengujian, pengetesan, kita goyang, setelah kita dapat respon strukturnya, dari respon struktur ini kita bisa dapatkan juga frekuensi alaminya dengan melakukan Fourier transform. Nah, setelah itu kita bandingkan, ya. Jadi kalau katakanlah yang model tanpa dinding bata, mutu betonnya itu betonnya kita dapatkan dari hasil pengujian, sedangkan untuk yang ada dinding bata, nanti kita akan adjust dindingnya, modulus elastisitasnya, sehingga kita dapatkan frekuensi yang mirip dengan hasil pengujian. Jadi patokannya di sini adalah hasil pengujian. Oke, next. Nah, alatnya seperti ini. Jadi ini alat, dia ada dua massa yang berputar, ya, saling berlawanan arah. Kemudian alat ini bisa kita putar sehingga menghasilkan frekuensi gaya antara 0,5 sampai 30 Hz. Jadi kita putar mulai dari 30 Hz, kemudian dia bertambah hingga target frekuensi gayanya tersebut. Ya. Kemudian ujinya ini kita lakukan dua kali untuk arah X dan arah Y untuk mendapatkan frekuensi arah X dan Y tersebut. Nah, setelah kita dapat, nah ini juga sebetulnya bisa dijadikan frekuensi itu bisa dijadikan seperti data awal, ya. Jadi pada saat itu frekuensinya sekian. Jadi katakanlah misalnya ketika ada gempa, ya, setelah gempa biasanya suatu bangunan mungkin akan mengalami retak atau ya baik retak yang ringan ataupun yang cukup parah. Nah, kalau kita mengetahui kondisinya pada saat ini, ketika terjadi gempa, kemudian kita bisa cek juga frekuensinya berapa. Artinya kalau katakan misalnya frekuensinya itu turun,
artinya ada perubahan kekakuan. Nah, turunnya berapa signifikan, itu yang kita bisa tahu. Jadi artinya tanpa kita buka plafonnya, kalau kita tahu frekuensi sebelum gempa dan sesudah gempa, maka kita bisa prediksi berapa penurunan kekakuan akibat gempa tersebut. Oke, next. Nah ini detailnya. Jadi yang sebelah kiri ini ada seperti dua bulatan setengah lingkaran yang hitam itu. Ini dia akan berputar berlawanan arah. Jadi katakanlah misalnya yang sebelah kiri ini berlawanan jarum jam, yang kanan searah jarum jam. Ya. Dan ini bisa diatur sehingga bisa menyebabkan gaya vertikal maupun gaya horizontal. Even ketika kita mau arah katakanlah misalnya 45 derajat terhadap vertikal atau horizontal pun bisa sebetulnya. Ya. Nah, frekuensi gaya ini kita sapu gitu dari 0,5 katakan bisa sampai berapa hertz, 5 hertz, 10 hertz. Nah, ketika dia melampaui frekuensi alaminya, maka dia akan memberikan respon yang maksimum. Jadi kalau katakanlah misalnya di sini kita lakukan pengujian dinamik, ya, ketika awal katakan masih frekuensi yang rendah, ya masih belum goyang. Tapi makin lama dia akan naik. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang puncak yang paling tinggi, ya di grafik yang kanan ini adalah menunjukkan frekuensi alaminya, ya. Nah, jadi kalau di sini kelihatan ada dua frekuensi alami. Nah, ini kita bisa lanjutkan sampai 3 sampai berapa pun bisa ya, atau bisa asal artinya gini. Ketika gayanya itu masa itu kita putar makin cepat, maka dia akan memberikan gaya yang lebih besar. Tinggal kita sesuaikan saja. Oke, next. Jadi pemilihan masanya pun ini kita bisa atur. Kalau tadi bisa yang sebelumnya. Nah, ini sebelumnya kalau kita lihat ada 5 pasang di sini. Kalau kita pakai 1 pasang pun bisa. Jadi artinya kalau bangunannya kecil ya mungkin tidak perlu sampai sebanyak ini masanya. Next. Jadi ini total maksimum gayanya itu bisa sampai 10 ton. Oke, next. Jadi cukup besar 10 ton ya. Ini secara teoritis perhitungan untuk besaran gaya dinamiknya. Next. Nah, untuk sensornya itu kita gunakan berbagai macam ya. Jadi yang pertama ini accelerometer tapi dia wireless. Yang tengah adalah accelerometer yang wired, yang kanan itu adalah vibrometer. Jadi kalau yang pertama dan kedua ini yang dicatat atau yang diukur itu adalah berupa percepatannya atau akselerasi. Sedangkan yang kanan vibrometer yang diukur itu adalah velocity-nya. Ya, dan yang sebelah kanan vibrometer itu contactless, artinya kita tinggal arahkan saja, dia ada sinarnya, sinar lasernya, kemudian dia bisa mengukur getaran yang terjadi. Next. Ini yang accelerometer. Jadi untuk accelerometernya ini kita harus gunakan yang low frekuensi. Yang low frekuensi kenapa? Karena frekuensi bangunan itu rendah, ya. Beda dengan mesin. Jadi kalau mesin itu dia frekuensinya mungkin 50 Hz ke atas, jadi frekuensi tinggi masuknya. Tapi kalau bangunan ya paling berkisar sekitar 1 Hz. Ya, jadi kalau katakanlah misalnya bangunan katakanlah bisa 10 lantai, kalau 0,1 aja berarti 1 detik atau 1 Hz. Ya. Oke, next. Ini sama, ini hanya wireless. Nah, untuk wired dan wireless itu ya tergantung medannya. Artinya kalau banyak sekat-sekat, kadang wireless ini tidak bisa menembus. Tapi kalau yang wired itu pastinya bisa. Next. Nah, ini yang untuk vibrometer, di mana ini yang sangat akurat dan sangat sensitif. Ini biasa dilakukan penggunaannya ini untuk pengujian dinamik dari badan pesawat. Next.
Jadi kita bisa ukur, kita tinggal tembak saja, diarahkan katakan yang di tengah ini ke suatu BTS, kita arahkan ke antenanya, maka kita akan dapat berapa frekuensinya alami dari struktur tersebut. Next. Nah, ini yang pengujian yang kita lakukan. Jadi yang sebelah kanan itu adalah denahnya, ya. Denahnya ini berbentuk seperti ini, dan yang kuning itu adalah posisi shakernya yang kita pasang, ya. Nah, kita lakukan 2 kali pengujian seperti kita bisa lihat di sini bahwa yang kiri ini adalah ketika kamar-kamarnya masih ada. Ya, hotelnya masih bagus, kamarnya masih ada, lengkap semua. Kemudian setelah pembongkaran yang tengah. Jadi kita lihat di situ udah kosong tuh. Ya, udah dibongkar dan otomatis dindingnya banyak yang dibongkar. Yang ada hanya perimeternya saja. Next. Nah, ini ya gambar yang pertama ya. Jadi yang kiri ini ketika kita lakukan pengujian sebelum dibongkar, ya, ini pengujiannya kita gunakan eccentric mesh shaker itu, ini langsung responnya itu direkam oleh laptop, ya. Oke, next. Ini akselerometernya, kita gunakan yang kombinasi, sebetulnya ada yang wired dan wireless. Ya, kita tempatkan. Jadi di sini ada 8 lapis ya, masuk roof dari basement lantai 1 sampai lantai 6, kemudian roof, dan ini kita tempatkan akselerometernya itu ada lokasi yang tadi ya, kecuali pada lantai 6 itu ada 2 lokasi. Next. Nah, ini jadi untuk hasilnya ini kita bisa gunakan software khusus ya, yang namanya Artemis. Jadi dia bisa menghasilkan seperti kita lihat di sini, ini puncak-puncaknya menunjukkan frekuensi alami dari struktur tersebut. Ya, ini saya dapat dari PT Riset yang melakukan pengujian. Kemudian next, ini untuk arah X. Jadi ketika dindingnya masih ada exiting. Nah, itu adalah mode-nya. Olahraga getarnya. Di sini saya tampilkan hanya yang pertama saja, ya, tapi juga bisa yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini untuk arah X didapat 2,148. Next. Kemudian untuk arah Y, ini didapat frekuensinya sebesar 2,5. Ya, coba diklik. Ini mode yang pertama, jadi ya sesuai dengan teoritisnya, mode-nya searah semua. Next. Nah, ini ketika sudah dibongkar. Jadi kalau tadi didapat 2, bisa ke 2 itu sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah, 2,148 ketika sudah dibongkar, next. Turun menjadi 1,973. Ya, artinya ya memang ada pengaruh pastinya di dinding tersebut. Jadi walaupun katakan misalnya kita abaikan, tapi tetap aja dia akan menimbulkan kekakuan dan juga redaman. Next. Kemudian, nah ini turun dari 2,5 tadi untuk arah Y menjadi 2,266 akibat pembongkaran dinding tersebut. Next. Kemudian ya kalau kita lihat berarti pengurangannya itu baik untuk arah X maupun arah Y itu antara 8,15 hingga 9,36. Jadi ya sekitar rata-rata mungkin sekitar 8,7 ya. Oke, next. Nah, ini adalah vibrometer yang tadi kita gunakan. Ya, jadi selain dengan akselerometer, kita juga gunakan vibrometer. Ya, jadi yang di atas ini adalah time domain. Jadi respon dalam time domain, di mana kalau kita lihat di sini, ini kita jalankan ya shakernya itu dari setengah, kita lihat di sini dari setengah sampai 5 Hz dengan increment penambahan
frekuensinya itu masing-masing 2%. Dan kalau kita lihat di sini, ini dia pertama kecil, kemudian dia membesar. Nah, ketika dia membesar ini sebetulnya adalah ketika dia melewati frekuensi alaminya, ya. Nah, kalau yang dari atas, yang dari time domain ini kita lakukan Fourier transform atau FFT, kita akan dapatkan respon dalam domain frekuensi. Nah, dari sini kita lihat bahwa untuk arah X kita dapatkan frekuensi domainnya, frekuensi alaminya itu sebesar 1,992 Hz. Ya, jadi dengan kita tembak aja tanpa menyentuh gitu, tapi dengan menggunakan sinar laser kita bisa dapatkan frekuensinya. Nah, di sebelah kanan ini ada tabel perbandingan antara frekuensi yang didapat dari hasil vibrometer dengan akserometer. Jadi biasanya prinsip pengujian itu kalau kita lakukan pengujian itu kita tidak boleh hanya dari satu saja, ya. Jadi harus ada beberapa. Ya, karena kalau satu saja kita nggak tahu benar atau enggaknya. Ya, tapi kalau misalnya ada beberapa metode atau beberapa alat yang berbeda sensornya, itu kita bisa yakin bahwa hasilnya ya sekian. Di sini kalau kita lihat memang dia tidak akan pernah sama persis, ya. Tapi kalau kita lihat ini cukup dekat hasilnya antara yang vibrometer dan akserometer. Next. Nah, ini perbandingan antara 3 tipe pengujian, bukan 3 tipe pengujian, artinya yang akserometer ini hasil dari FFT, ya, yang vibrometer. Akserometer ini dari respon percepatan kita lakukan Fourier transform, kita dapatkan hasilnya. Kemudian vibrometer ini dari velocity. Kalau yang EMA atau experimental model analysis ini sebetulnya adalah hasil olahan dari akserometer juga, ya, dengan metode yang berbeda kita dapatkan respon demikian. Jadi ya mirip-mirip lah, bedanya nggak nyampe 5%. Oke, next. Nah, kemudian kita juga bisa dapatkan redaman, ya, redaman dari bangunan tersebut. Jadi baik periode getar maupun redaman itu kita tidak bisa dapatkan sebelum bangunannya ada. Jadi kalau Anda dalam desain kita ambil 5%, itu asumsi 5%. Ya berdasarkan apa? Ya berdasarkan data-data empiris yang didapat gitu ya, sehingga 5% itu dianggap cukup mewakili. Tapi kalau pengujian yang real yang kita lakukan, seperti kita lihat di sini, ini kita dapat sekitar 2,7%. Ya, 2,7% untuk dinding yang masih utuh. Kemudian ketika dindingnya sudah dibongkar, next, dia turun menjadi sekitar 2,2 sampai 2,3%. Ya, kita lihat di sini ada yang 2,219, 2,24 dan 2,3. Next. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada juga pengurangan nilai redamannya, ya, antara dinding existing dengan ketika dia sudah dibongkar. Ya, jadi asumsi 5% ya secara general 5%, tapi pada kenyataannya kalau kita lihat nggak 5% ya, untuk bangunan ini. Ya, untuk bangunan lain mungkin aja bisa 5%. Ya, tapi khusus untuk bangunan ini, pertama dengan kondisi yang utuh kita dapat sekitar 2,7, tapi ketika dindingnya sudah dibongkar kita dapat sekitar 2,2, 2,3. Jadi ada penurunan, kalau kita lihat mungkin sekitar 17% di sini penurunannya. Jadi dinding itu berpengaruh terhadap kekakuan dan juga redaman. Next. Oke. Lalu pemodelannya. Nah, di sini kita gunakan pemodelan. Ini saya gunakan Midas, ya. Ini fungsi bangunannya tadinya hotel, ya, yang kita uji ini. Nah, dinding bata ini 15 cm. Nah, masalahnya E-nya ini berapa, ya? Jadi kita variasikan modulus elastisitasnya. Next. Nah, jadi ini dari beberapa literatur, ya, antara lain Tomasevic tahun 99, nilainya ini bervariasi dari
200, jadi untuk modulus elastisitas bata itu nilainya bervariasi dari 200 hingga 2000 kali kuat tekannya. Ya. Jadi ya bisa 10 kali lipat ya range-nya itu. Jadi cukup besar memang. Oke, next. Kemudian juga untuk berdasarkan ASTM 4117 itu untuk menentukan properti material dinding bata, biasanya dibutuhkan ditekan sampel atau flat jack test. Jadi flat jack itu biasanya dindingnya dibolongin gitu, kemudian dimasukin jacking. Jacknya itu mungkin kayak piring gitu ya, kayak piring rangkap gitu, dia bisa menekan ke atas ke bawah. Atau masonry compressive strength itu kita bisa juga lakukan jika kita tahu nilai kuat tekan batanya, dari situ bisa dikorelasikan. Next. Ini pengujian yang dilakukan oleh Pak Teddy Bun pada tahun 2015. Jadi bentuk percobaannya seperti itu. Ya, jadi didapat hasil itu mana dia? 588. Jadi 588 itu tanpa plesteran. Ya, 588. Nah, dengan plesteran lain lagi, ya. Nah, ASTM 41 memberikan nilai yang lower bound kuat tekan 4,14. Jadi lower bound-nya kalau E-nya itu sekitar 828 hingga 8.280. Ini kuat tekan yang untuk bata dan bata dengan plesteran. Next. Ini pengujian yang dilakukan oleh Mas Unondo, Bu Esi, di mana di sini ya agak berbeda. Kalau tadi yang dilakukan Pak Teddy Bun itu hanya 3 bata. Di sini ada satu panel bata ya. Kemudian dilakukan pengujian, ya, dia bermacam-macam, ada yang dengan plesteran dan tanpa plesteran. Dan nilainya pun range-nya itu cukup besar juga, ya. Seperti kita bisa lihat pada tabel yang ada di kiri bawah ini, ya. Oke, next. Nah, kemudian pemodelan yang kita lakukan untuk memodelkan bangunan ini, kita lakukan pemodelan secara 3 dimensi dengan menggunakan Midas-Gen, yang dimana untuk struktur elemennya itu kita gunakan balok kolom itu dengan beam atau line elemen 1 dimensi, kemudian platnya itu dengan plate elemen, dinding geser dan dinding bata juga dengan plate elemen. Nah, tapi jangan rancu istilahnya di sini aja namanya plate elemen, tapi sebetulnya itu secara umum jenisnya adalah shell elemen dengan 6 DOF per node-nya. Ya, jadi ini penamaan di Midasnya saja digunakan plate elemen. Nah, kemudian juga kita lakukan variasi dari modulus elastisitasnya, ya, sehingga nanti kita bisa dapatkan berbagai macam nilai frekuensi atau periode getar untuk berbagai macam nilai E yang ada. Ya, pembebanan juga kita masukkan sesuai dengan kondisi existing yang ada pada saat itu untuk bangunan existingnya. Next. Nah, nilai-nilai yang kita ambil itu antara lain 588 yang berdasarkan referensi Pak Teddy Bun, kemudian 828 ini yang berdasarkan SCE 41, kemudian 2265 dan 8280, dan juga saya variasikan antara dari 828 sampai 8280 ya. Itu kita variasikan. Next. Nah, ini dalam pemodelannya. Ini pertama kita modelkan, kalau kita lihat yang atas ini nih ada kayak cukupnya gitu ya. Ini kita modelkan. Nah, seperti saya katakan dalam pemodelan juga, kalau katakanlah misalnya kita sangat detail, kadang juga bisa misleading ya. Jadi seperti ini yang kita gunakan itu adalah yang kanan. Kenapa? Karena ternyata dengan kondisi seperti ini,
di mana ada dinding yang tinggi, ya, itu mode-nya yang kalau kita modelkan full, maka akan terjadi mode lokal yang di atas dulu karena dia yang paling lentur, ya. Nah, sedangkan mode globalnya, mode struktur secara global itu jadinya tergeser ke mode yang lebih tinggi, sehingga akan lebih memudahkan jika kita modelkan saja masaknya itu sebagai beban pada model yang sebelah kanan, sehingga lokal mode-nya otomatis dia akan menjadi hilang. Oke, next. Ini adalah model strukturnya. Jadi yang kiri ini ya sebetulnya ada lantainya, ada dindingnya. Ini hanya mau menunjukkan bahwa yang kiri ini pelat dan dindingnya disembunyikan. Untuk model 3 dimensinya yang ditampilkan hanya balok dan kolom dan wall-nya. Sedangkan yang kanan itu ada elemen dinding dan pelat lantainya. Ya, seperti saya katakan di sini untuk dinding dan pelatnya kita gunakan elemen yang pada dasarnya adalah shell 6DOF. Oke, next. Nah, di sini lokasi mesh shaker-nya, ya. Kemudian yang kanan itu adalah jadi kalau kita lihat yang kuning itu adalah bagian yang dihilangkan. Jadi kalau kita hitung secara volumenya itu ada sekitar 60% yang dihilangkan. Ya, jadi dengan 60% dihilangkan, tadi kita lihat bahwa kedalamannya turun sekitar 17%. Ya, jadi cukup signifikan juga. Kemudian next. Next. Nah, ini jadi untuk pemodelannya ada 3. Pertama yang menggunakan frame saja, kemudian dinding existing yang penuh, ya. Kemudian dinding yang sudah dibongkar, jadi sebagian temboknya itu sudah didemolis, ya, masaknya temboknya juga sudah dikeluarkan. Kemudian yang tinggal otomatis hanya perimeternya saja, ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk yang frame, katakan untuk yang arah X, kalau kita gunakan frame, maka periode getar, saya mungkin di sini ada ditulis frekuensi dan periode getar, ya. Kalau kita hanya modelkan frame saja, dinding sebagai beban, maka frekuensinya itu 0,958 atau periode getarnya itu sekitar 1 detik, ya. Tapi begitu kita modelkan dindingnya, even walaupun dengan modulus elastisitas yang relatif rendah, yang paling rendah, yang asumsi yang 588 itu tanpa plesteran, ya, maka frekuensi alaminya dia naiknya cukup signifikan, sekitar 60% tuh kalau kita lihat dari 0,958 ke 1,6, ya. Jadi naiknya frekuensinya cukup signifikan, dan di sini kalau kita naikkan lagi frekuensinya itu dia naik lagi, ya. Nah, ini untuk kondisi I-nya saya pakai I yang utuh. Kenapa saya pakai I yang utuh? Karena gaya 10 ton itu buat bangunan kecil. Jadi dia tidak akan menyebabkan bangunannya retak, cuman goyangannya kerasa. Jadi asumsi inersianya masih inersia yang utuh, yang gross. Saya tidak reduksi. Jadi kalau perhitungan gempa kan memang direduksi 0,7, ya. Tapi di sini enggak. Jadi artinya kalau saya udah reduksi 0,7 katakan untuk kolomnya, pasti frekuensinya akan lebih rendah lagi, ya, secara teoritis. Gitu. Nah, di sini saya variasikan baik dalam arah X maupun arah Y. Ya, jadi kita variasikan, kalau katakan misalnya dengan upper bound berdasarkan ASTE, itu kita bisa dapat sampai 3,7 tuh. Ya. Oke, next. Nah, ini bentuk polaragam getarnya atau mode shape-nya. Ya, jadi kelihatan kalau saya tidak modelkan dinding batanya, ya, maka kelihatan mode kedua itu torsi. Ya, mode pertama itu arah X, ya, mode kedua itu torsi, mode ketiga itu arah Y. Next. Nah, ini
kalau kita modelkan dindingnya, ya. Jadi mode pertama arah X, tapi mode kedua itu berubah jadi Y. Jadi translasi dominan. Nanti kita lihat berapa partisipasi masanya. Dan yang ketiga torsinya. Ya, jadi artinya kalau kita punya bangunan yang mengalami torsi, ya, dengan pemodelan tanpa frame, sebetulnya belum tentu juga dia torsi. Ya, artinya kalau kita modelkan dindingnya, bisa jadi dia jadi nggak torsi gitu. Karena kalau kita lihat tadi, pengaruh dari dinding bata itu cukup signifikan terhadap kekakuan. Ya, oke, next ini yang dindingnya masih utuh. Nah, ketika dindingnya dibongkar, dia tetap sama, dia nggak terjadi torsi, ya. Jadi arah X, arah Y, baru yang ketiga torsinya. Ya, next. Nah, di sini kita bisa lihat partisipasi masanya, ya. Untuk model yang hanya frame saja, partisipasi masanya itu untuk arah Y itu yang mode pertama itu cukup besar, 86%, ya. Dengan adanya bata, partisipasi massa arah X, mode pertama itu untuk frame saja, yaitu arah Y. Arah Y 86%. Ketika dinding batanya kita modelkan, partisipasi massanya turun jadi 80. Ketika dinding batanya dibongkar sebagian, turun menjadi 77%. Tapi tetap dominan, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, untuk yang puntirnya, ketika hanya frame saja dan shear wall, maka partisipasi massanya kita lihat 56%. Tapi begitu kita modelkan, nah, dia turun, yang tadinya rotasi Z 56%, turun hanya menjadi 14%. Dan yang dominan adalah translasi arah X. Ya. Begitu juga fenomena yang sama. Jadi mode-nya tetap pertama Y, kemudian X, ketiga baru puntir. Baik untuk dinding bata yang utuh maupun yang sudah dibongkar sebagian. Next. Nah, jadi kalau saya modelkan, ya, ini dengan penambahan modulus elastisitas yang semakin besar, ya, maka frekuensinya itu semakin naik, ya. Yang biru itu adalah yang dinding utuh, sedangkan yang orange itu adalah dinding yang dibongkar, ya. Nah, kalau kita plot untuk kondisi dengan frekuensi alami hasil pengujian, ya, maka kita akan dapat nilai ini sekitar 1.500, 1.400 sekian. Ya, jadi yang dua garis horizontal yang putus-putus ini adalah hasil pengujian. Ya, hasil pengujian di mana untuk arah X didapat 2,148 dan setelah dibongkar sebagian dindingnya 1,973. Ya. Nah, kalau kita tarik garis, kita akan dapatkan di modulus elastisitas batanya itu sekitar 1,1400 sekian, sekitar hampir 1.500. Next. Ya. Jadi ya nilai yang diberikan range antara 800 sampai 8.000, ya memang range-nya berada di situ. Tepatnya sekitar 1.500. Nah, ini kalau kita bandingkan, ya, hasil pengujian dan hasil analisis, ya. Jadi hasil pengujian itu mendapatkan periode getar itu sekitar 0,468 untuk arah X dan 0,4 detik untuk arah Y. Hasil pemodelan, kalau kita hanya menggunakan frame saja, kita dapatkan 1 dan 0,7. Jadi bedanya cukup jauh, ya. Jadi kalau kita lihat pengujian 0,468, sedangkan halangan bisa ditutup nggak? Kaki juga, ya. Kemudian kalau yang arah X ini double, ya. Jadi
bedanya cukup signifikan antara pemodelan yang kita lakukan dengan pengujian. Nah, tapi kalau kita lihat ke TA-nya, jadi kalau Anda hitung gempa gitu ya, Anda harus hitung juga time period yang aproksimasinya, T aproksimasi. T aproksimasi itu memberikan nilai 0,468. Ya, jadi kalau kita lihat nilai hasil pengujian itu dekat ya dengan TA aproksimasi. Ya, makanya untuk untuk mendesain struktur untuk tahan gempa, walaupun kita udah capek-capek modeling segala macam ya, itu tetap kita harus bandingkan dengan TA dan CUTA ya, dan biasanya itu yang menentukan ya. Ini rumusnya apa? Rumusnya CT kali HN pangkat X ini merupakan rumus empiris ya. Tapi kalau kita lihat justru itu yang lebih mendekati dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, jadi cukup beralasan para pembuat peraturan itu mereka gunakan T aproksimasi karena kalau diuji itu lebih dekat ke situ gitu, dibandingkan dengan pemodelan. Kecuali kalau kita modelkan dinding-dindingnya, ya karena dindingnya ini juga menyumbangkan kekakuan. Ya, jadi kalau katakan misalnya kita gunakan T hasil hitungan program, ya maka dia akan terlalu kecil. Karena kalau kita lihat makin T makin besar kan koefisiennya makin kecil, ya sehingga cukup beralasan untuk menggunakan TA. Ya, oke, next. Nah, jadi itu tadi yang saya sudah katakan untuk T-nya itu periode getarnya itu lebih mendekati dengan nilai T aproksimasi. Ya, kemudian dari pengujian ini, percobaan ini juga kita bisa dapatkan untuk kasus ini, ya itu E untuk dinding kita dapat sekitar 1458, ya sekitar 1500 MPa. Ya, artinya dengan pemodelan yang simpel, dindingnya kita modelkan sebagai elemen shell, kemudian kita berikan nilai modulus elastisitasnya itu sebesar sekitar 1500, maka kita akan dapatkan hasil periode getar yang mirip dengan hasil pengujian. Ya, pastinya perlu banyak dilakukan penelitian terhadap berbagai macam bangunan supaya kita bisa dapatkan kurang lebih range-nya untuk di Indonesia berapa sih untuk bata. Seperti itu. Karena pastinya kalau katakanlah misalnya di luar negeri pasti beda karena mungkin ukuran batanya, kualitas batanya dan lainnya. Ya. Nah, kemudian selain berpengaruh terhadap kekakuan dan periode getar, adanya dinding juga mempengaruhi pola ragam getar. Ya, jadi kalau kita lihat tadi pola ragam getarnya dia berubah. Ya, dari yang tadinya puntir menjadi tidak puntir, atau bisa juga sebaliknya. Tadinya tidak puntir menjadi puntir, ya karena itu sangat tergantung sekali dengan konfigurasi dari dinding yang ada. Next. Ya, jadi kesimpulannya dengan penggunaan eccentric mass shaker ini kita bisa dapati frekuensi alami struktur untuk arah X sebesar 2,148 dan arah Y 2,572. Ya. Kemudian setelah dilakukan pembongkaran, ya frekuensinya ini turun. Ya, tadinya 2,148 menjadi 1,973 dan untuk arah Y dari 2,572 menjadi 2,26. Jadi ada penurunan sekitar 8,7 rata-rata, 8,7% dari frekuensinya. Ya. Kemudian untuk memodelkan dinding bata penuh dibutuhkan modulus elastisitas bata yang memang nilainya bervariasi, dan untuk pengujian ini kita dapatkan modulus elastisitasnya itu pada nilai 1458. Ya. Dan dari hasil pengujian ini juga kita bisa lihat bahwa
Untuk periode getarnya itu juga berubah, kemudian juga hasil dari di sini belum ada, tapi untuk redaman itu juga akan berubah juga. Jadi dengan dindingnya dihilangkan, kekakuannya turun, redamannya juga turun. Dan terakhir kesimpulannya dari hasil pemodelan dengan dinding yang memiliki nilai yang mendekati periode pendekatan SNI yaitu TA 0,488. Artinya kalau kita mau lebih akurat ya kita harus modelkan dindingnya. Tapi tidak mudah juga. Jadi lebih mudah di peraturan dijelaskan bahwa kita harus ambil TA-nya. Tapi untuk kasus-kasus yang khusus, katakanlah misalnya seperti kalau kita evaluasi bangunan sudah existing, di mana kita nggak tahu mutu betonnya ataupun katakan misalnya tulangannya, maka pengukuran atau pengujian frekuensi alami ini juga bisa merupakan suatu alternatif yang sangat berguna untuk mengetahui kondisi existingnya. Oke, makasih.